Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mastur. Saya asli dari Jawa Tengah, Purwodadi. Adapun sekarang saya tinggal di Bintaro dan sekarang kontraknya bertempatnya di Ciledug. Cuman sebelumnya saya cukup lama bertempat di Bintaro. Saya masuk Islam jamaah mulai dari tahun 96, dan saya masuk Islam jamaah itu ceritanya diajak kakak saya. Memang dalam keluarga saya itu yang lebih dulu masuk Islam jamaah itu kakak saya. Tidak tahu, saya nggak ngerti ceritanya berapa tahun sebelumnya. Cuman pada tahun 96 saya diajak masuk ke Islam jamaah oleh kakak saya yang nomor 2. Ya, sejak masuk Islam jamaah tahun 96 itu, beberapa bulan kemudian memang saya akhirnya mondok, dan itu pun mondoknya juga memang sebenarnya dipaksa oleh mubalek yang saya tempatin waktu itu. Saya jadi mubalek pada tahun 97, dan setelah jadi mubalek kemudian saya ditugaskan di Lampung, di Desa Natar, kelompok 1. Itu tahun 98 awal sampai dengan 99 akhir. Setelah itu saya tugas di Bumiayu di Brebes dari tahun 2000 sampai 2001. Setelah itu saya nambah mondok hadis besar di Kediri dari tahun 2001 sampai 2002 akhir. Tahun 2002 akhir, tepatnya bulan Desember, saya tugas di Bintaro Jaya, di kelompok Bintaro Jaya Timur, mulai dari tahun 2002 akhir Desember sampai 2020. Alasan saya hijrah dari Islam jamaah, pertama, saya punya teman yang cukup akrab, yaitu saudara Andri, yang mana tiba-tiba itu teman saya ini, Andri ini, WhatsApp seperti ini, Mastur, kita tetap berteman saja ya, walaupun saya sudah tidak menjadi guru PPM lagi. Saya tanya kenapa. Oh, ya sudahlah, nggak usah cerita sekarang, saya tak main saja. Yaitu, nah setelah main ke tempatnya Andre, ya ngobrol sepintas. Kemudian pada waktu itu, kemudian malamnya itu saya mampir, setelah dari Masjid Zak itu saya mampir ke tempatnya Andre, yaitu di Pondok Jaya. Nah, ngobrol-ngobrol. Nah, setelah itu pulang. Setelah pulang itu, sebelum pulang Andre itu bilang begini, sebenarnya ada satu alasan yang cukup mendasar, Dokter. Nah, itu apa itu? Yaitu waktu itu cerita tentang dalil man mata bi ghairi imamin mata mitatan jahiliyah. Itu sebenarnya kok matinya itu mati kafir, mati jahiliyah, kemudian neraka kekal selamanya. Ternyata pengertiannya nggak seperti itu, Dokter. Nah, terus apa?
enggak, ini saya ada file, nanti kamu baca-baca sendiri saja. Nah, kemudian pada malam itu saya dikasih filenya. Sepulang di rumah kurang lebih jam 11 malam waktu itu, mulai saya buka sebentar. Nah itu saya baca sedikit. Begitu saya baca itu saya dapatkan satu inti dari dalil itu. Hanya saja membaca penjelasannya semuanya belum selesai, tapi terus saya berniat untuk ya udahlah saya lanjutkan besok saja. Nah, awal mulanya dari situ. Banyak ya sebenarnya, banyak. Di antaranya memang akhir-akhir sebelum saya memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan sebagai dai Islam jamaah, sebagai mubalignya Islam jamaah, ya beberapa bulan sebelum saya memutuskan untuk tidak melanjutkan tugas lagi itu, memang banyak hal yang menjadikan saya ragu, menjadikan saya bertanya-tanya, banyak sekali pertanyaan. Di antaranya yaitu ketika ustadz kita, syekh kita lulusan dari Haramain itu dinonaktifkan. Kemudian pada saat itu Syekh Khalil yang ditunjuk sebagai koordinator tahfidzul Quran kemudian dinonaktifkan dan digantikan oleh, menurut saya waktu itu, orang yang betul-betul tidak ada kompeten di bidang tahfidzul Quran, yaitu, ya maaf saja saya sebut, Bapak Wildi Istimror. Ya Bapak Wildi ini memang ya termasuk kita-kita semua, ya saya Andre, saudara Hadi, itu yang ngerti betul lah, karena memang sama-sama tinggal di Bintaro. Lah kok ditunjuk sebagai penggantinya beliau Syekh Khalil sebagai koordinator. Nah, kita bertiga ini bertanya-tanya, ini sebenarnya backgroundnya apa di tahfidzul Quran itu, kok bisanya ditunjuk untuk menggantikan sebagai tahfidzul Quran yang ada di dalam Islam jamaah ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin karena saya juga selalu menjaga pertemanan dengan Andri, itu yang memang sudah dinonaktifkan terlebih dahulu, sehingga mungkin dilihat oleh pengurus-pengurus itu barangkali ini jangan-jangan ini. Nah mungkin seperti itu tanda tanyanya mereka. Sehingga pada suatu ketika ini saya dipanggil oleh beberapa pengurus, yang intinya di situ ya sebenarnya mulai ditanya-tanya, yang mana di dalam si pertanyaannya itu juga ternyata mengarahnya itu sudah sesuatu yang tidak seperti umumnya dalam Islam jamaah. Seperti ditanya, kamu masih mengakui, dia nyebutnya sudah bukan ustadz lagi, si Khalil, si Mas'ud, sama si Ajis, nah, seperti itu nyebutnya itu oleh pengurus-pengurus itu sebagai orang jamaah lagi. Nah, saya bilang, doh, lah beliau ini kan guru saya, Pak. Begitu saya ngomong beliau gitu, menyebutkan beliau itu, langsung dibentak oleh salah satu pengurus itu. Ngapain pakai nyebut beliau segala? Nah itu. Kemudian yang berikutnya lagi, ya, loh, saya bilang begini, loh, kenapa? Dan setidaknya saya ini kan pernah belajar ilmu sama beliau ini, tetap saya menyebutkan beliau nih, walaupun mereka itu ya kembali marah lagi, nggak masalah. Nah, itu. Kenapa? Lah memang mereka itu adalah beliau ini adalah guru-guru saya dulu. Saya mondok juga pernah mengambil ilmu dari beliau ini. Setidaknya bagi saya, kan kita ya waktu itu yang ngidang saya salah satunya juga ada mubalik daerah.
tidak lain adalah kakak ipar saya sendiri. Nah, itu. Saya bilang begini, loh, Mas, setidaknya kan kita itu ya ngerti sejarah kan, Mas. Nah, itu. Sahabat Ali saja loh sampai mengatakan begini. Orang yang pernah mengajari saya satu huruf saja pun, maka saya akan istilahnya apa ya, akan menganggap bahwasanya orang itu punya jasa dengan saya. Lah Pak Khalil, Pak Aziz dan Pak Mas'ud ini nggak cuma satu huruf dua huruf, Mas. Banyak sekali ilmu yang saya ambil dari beliau-beliau ini. Yaitu. Nah, kemudian oleh mereka ditanya, oh iki jelas iki. Mesti ini mulai berarti sudah mulai ketahuan ini. Kakak saya bilang seperti itu. Kemudian yang keduanya, saya ditanya, Tur, iki bapak ibumu kan belum jamaah toh. Saya mau tanya nih, umpama sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah masuk surga apa masuk neraka? Saya langsung dek saat itu juga ingat apa yang pernah diucapkan oleh kakak saya tahunan yang lalu. Saya bilang begini, Mas, kok sampai seperti itu yang ditanyakan? Bukankah masalah surga neraka itu urusan siapa, Mas? Urusan sampean atau urusannya Allah? Yang jelas sampai saat ini, waktu itu saya bilang, saya menyaksikan bapak ibu saya tertib di dalam menjaga sholat 5 waktunya, di dalam menjalankan rukun-rukun Islamnya, menjalankan rukun imannya. Adapun harapan saya, andaikan bapak ibu saya dipanggil oleh Allah, ya semoga saya sebagai anak ya hanya bisa mendoakan moga-moga Allah paring bisa husnul khotimah. Nah, kemudian kakak saya bilang begini, ya inilah yang saya khawatirkan ketika keluarga saya ini yang betul-betul suatu perkataan yang sangat mungkin nggak akan bisa saya lupakan dan sangat menyakiti hati saya. Nah, inilah yang saya khawatirkan kalau keluarga saya ini menikah dengan keluarga yang di situ bukanlah dari orang jamaah, yaitu. Nah, sampai di situ. Nah, kemudian masih ada satu lagi. Lain hari, kemudian kakak saya ini ternyata tanpa saya sadari menyuruh kakak saya yang kakak ipar saya ya, kakak ipar saya yang sebagai pemilik darah ini, selesai dari istilahnya nyidang saya itu, kemudian menyuruh kakak kandung saya yang memang sudah lebih dahulu masuk Islam jamaah. Dan ternyata di situ dipesenin untuk mastiin lagi. Sebenarnya Master ini benar-benar sudah nyimpang, sudah kefahamannya beda atau masih bisa diluruskan. Nah, itu. Kemudian biasa memang saat masih Islam jamaah saya dengan kakak kandung saya yang namanya Mas Mariono ini bahkan hampir tiap hari itu kita telepon biasalah karena memang sebagai kakak adik dan sama-sama sebagai Islam jamaah waktu itu. Nah, kemudian tiba-tiba malam-malam itu telepon kakak saya itu, dan ternyata ini adalah utusan dari kakak ipar saya nih, ternyata disuruh untuk telepon dan dipesan supaya direkam selama percakapan dalam telepon itu. Nah, kemudian kakak saya telepon ngobrol biasa, tiba-tiba dalam obrolannya itu tanya begini, Tur, kita ini kan punya misi, karena memang benar, memang saya dan kakak saya itu khususnya saya saat masih aktif dalam Islam jamaah dari awal jadi mubalik itu memang punya misi seperti itu, supaya bisa mengajak seluruh keluarga bisa masuk Islam jamaah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kakak saya dalam teleponnya itu ngomong seperti ini, kita kan harapan kita supaya orang tua kita itu masuk jamaah, bahasa mereka ya. Nah, ini gimana Tur ya? Pura-puranya nih ternyata teleponnya itu. Ini gimana Tur ya? Ternyata bapak kita kan semakin lama kita lihat itu kan ya semakin sepuh, ya semakin sudah ya tua lah. Andekan ini kok sampai wafatnya bapak ibu kita
ternyata bapak ibu kita ini belum bisa kita ajak untuk masuk jamaah. Kira-kira swarga pun neraka tur ya. Langsung madeg. Kedua kalinya saya teringat, pertama ucapan dari kakak ipar saya, yang keduanya langsung dari kakak kandung saya sendiri. Langsung saya bilang begini, Mas, ini maaf ya sepurane ya, saya langsung ngomong saja. Sampean tanya seperti ini ke saya, ini berarti sampean mengingatkan apa yang pernah sampean ucapkan kepada ibu yang kurang lebih 23 tahun yang lalu. Nah, aku pernah ngomong apa karo ibu? Ya iki Mas, goro-goro netepi Islam jamaah, mungkin sampean waktu itu lagi getel-getelnya sampai pernah ngomong ini kan? Bu, sampean niku pol-polim mlebu neraka, bukan surga ini yang jenengan omongkan. Pol-polnya masuk neraka, itu neraka yang paling bawah, Bu. Neraka yang paling bawah. Sampean ingat ibu waktu itu sampai ngomong apa? Bukankah ibu waktu itu sampai ngomong, Mar, koyoke kok luwih apik aku ora sampai krungu ucapanmu sing koyo ngono ki to, Mar. Kenapa kamu nggak begini saja? Sebelum kamu ngomong seperti itu, kamu ngambil apa, kayu atau apa atau batu, kamu pukulkan di kepala saya. Ben aku gak krungu ucapanmu sing koyo ngono kuwi. Mulai sejak itulah memang orang tua saya sangat sakit dengan ucapan kakak saya itu. Lah sejak itulah kemudian saya bilang ke kakak, Mas, swarga neraka itu bukan urusan kita. Yang jelas bapak ibu kita itu ya tertib sholatnya, dan saya pernah tanya langsung sendiri kepada bapak ibu. Istilah orang Jawa itu biasanya umumnya ya pakai pegangan yang modelnya sirik-sirik, dan saya pulang kemarin, memang ceritanya beberapa bulan yang lalu, beberapa bulan sebelumnya saya sempat pulang. Saya sampai duduk di hadapan ibu, tanya kira-kira punya pegangan apa yang biasanya dipegang orang-orang Jawa sebagai pegangan mungkin untuk keselamatan dan segala macam. Bapak ibu ngaku ngomong betul-betul, Kang, itu ndak kenal yang namanya seperti itu. Sehingga harapan saya, andaikan bapak ibu meninggal, pokok di situ bapak ibu nggak membawa dosa syirik, dan memang saya yakin bapak ibu nggak melakukan seperti itu karena sudah saya tanya langsung. Ya harapan saya semoga-moga bapak ibu bisa dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah, masuk surga. Karena sampai saat ini yang saya saksikan sendiri ya, bapak ibu ya menjalankan sebagai muslim itu ya betul-betul tertib. Nah, seperti itu. Dan itu panjang lebar sekali. Yang intinya ternyata pembicaraan saya waktu itu selama kurang lebih hampir 1,5 jam itu direkam semuanya, dan ternyata setelah itu dikirimlah ke kakak ipar saya itu. Oke. Perasaan saya setelah keluar dari Islam jamaah, yang jelas intinya ya memang kalau melihat atau merasakan kesedihan ya, sedihnya ya cukup sedih. Akan tetapi di balik itu justru saya merasakan kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan yang luar biasa. Karena apa? Karena ternyata yang saya pahami sebagai Islam jamaah selama ini, yang sejak saya diajak masuk Islam jamaah, bahkan sejak saat itu juga langsung saya dijadikan sebagai da'inya Islam jamaah, ternyata semuanya itu salah total dalam hal memahami pedoman orang Islam, yaitu Quran dan hadis. Salah totalnya di mana? Karena di situ baik tafsirnya, cara menafsirkannya, menerangkannya, dan banyak sekali semuanya itu ternyata menyimpang dari Quran dan hadis semuanya. Secara total bahkan itu, kalau bisa dibilang, khususnya di bab-bab hukum ya. Nah, itu. Dan perasaan saya senangnya setelah keluar dari Islam jamaah, ya alhamdulillah bisa merasakan betul, bisa merasakan kembali bagaimana rasanya
bahwasanya yang namanya Islam itu memang betul-betul rahmatan lil alamin. Yang tadinya saat saya masih aktif di Islam Jamaah, untuk urusan sholat saja itu kalau tidak di Masjid Islam Jamaah rasanya agak aneh, beda. Karena memang sudah pemahamannya, loh gimana mau sholat di masjid yang bukan punya jamaah, mereka itu jaga najis saja tidak bisa. Dan memang itulah doktrin yang sangat susah untuk dihilangkan juga saat itu, seperti itu. Sehingga anggapannya ya masuk masjid pun, wah iki sing plebu juga wong nggak begitu ngerti najis dulu saat masih Islam Jamaah. Tapi begitu sudah tidak Islam Jamaah lagi, begitu sudah meninggalkan kefahaman seperti itu, Masya Allah, bahwasanya kita itu nggak boleh dengan begitu mudahnya mengecap suatu tempat, apalagi itu adalah suatu tempat ibadah, dengan menghukumi najis dengan begitu mudahnya. Nah, itu ternyata memang ada syarat-syarat tertentu. Kalau memang betul-betul melihat najis baru, tapi kalau kita nggak melihat dan ya jangan sampai semudah itu menghukumi najis, apalagi itu adalah masjid atau musola atau tempat ibadah. Nah, satu itu. Kemudian yang keduanya, Jumatan itu juga ternyata Masya Allah saat di Islam Jamaah nggak boleh dan nggak bisa, bahkan nggak sah kalau di situ sholat Jumat bukan di tempat Islam Jamaah. Andai kan nggak nemu, ya gantinya sholat duhur. Nah, seperti itu dulu saat masih Islam Jamaah. Sekarang Masya Allah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur kepada Allah, setelah meninggalkan kefahaman Islam Jamaah, bahwasanya sholat Jumat itu ternyata nggak serumit seperti yang saat masih berpahaman Islam Jamaah. Namanya sholat Jumat itu intinya ya mau dimanapun, pokok itu di masjidnya Muslim, terpenuhi syarat-syarat khutbahnya, dan insya Allah semua masjid ya namanya imam itu ya insya Allah sudah memahami syarat rukun maupun kewajiban-kewajiban di dalam menetepi sholat Jumat. Ya ternyata sah semuanya, bisa kita Jumatan di mana saja. Nah, itu nggak seperti dulu yang seperti Masya Allah seperti terkungkung betul. Bahkan kalau nggak ketemu masjid, maka ya cukup sholat duhur saja, masjid Islam Jamaah maksudnya ya, seperti itu. Bahkan juga ya, ketika kita itu tidak menemukan masjid Islam Jamaah, karena memang sudah kebiasaan di dalam Islam Jamaah itu, di dalam menjaga kesucian itu terlalu berlebihan. Berlebihannya diantaranya contohnya ketika kita masuk ke dalam ke kamar mandi misalnya, ingin buang air kecil atau buang air besar, maka di situ buang air kecil contohnya harus dilepas semuanya, Setelah buang air kecil maka harus disiram paling tidak 3 kali. Sebelum kita lepas semuanya barangkali, atau mungkin setelah kita melepas pakaian bawah kita misalnya, itu sebelum kita buang air kecil atau buang air besar, maka sucikan dulu kamar mandi itu. Disiramlah semua lantainya. Kemudian setelah disiram dan sudah sampai yakin suci, baru disuruh lepas pakaian bawah, atau mungkin baru BAB atau buang air kecil. Nah, seperti itu. Itu kesucian, untuk kesuciannya di Islam Jamaah itu sampai serumit itu. Padahal akan tetapi setelah meninggalkan kefahaman Islam Jamaah ya, dan mengkaji betul seperti apa praktek toharoh yang sebenarnya, nggak serumit seperti ya saat masih aktif di Islam Jamaah. Seperti contohnya saja ya, kayak Nabi untuk buang air kecil saja atau untuk mandi saja hanya menggunakan air seberapa banyak sih? Dan itu kalau
mungkin kalau kebiasaan seperti kebiasaan Islam Jamaah nggak akan merasa bisa seperti itu. Akan tetapi kalau kita itu memang betul-betul seorang muslim, mempraktekkan betul seperti apa yang dipraktekkan Nabi, ya bisa, gitu, bisa. Nah, itu. Kemudian apalagi kalau cuma buang air kecil, seberapa sih banyaknya orang buang air kecil itu? Kemudian kalau memang betul-betul bisa menjaga najis yang betul, ya nggak mungkin di situ istilahnya menggunakan air yang sebanyak seperti saat masih Islam Jamaah itu. Kalau di Islam Jamaah kan buang air kecilnya pun kan sampai diatur oleh imamnya, itu harus dengan cara seperti ini kalau laki-laki, kalau perempuan caranya seperti ini, kemudian mensucikannya seperti ini. Ya memang pokoknya betul-betul repot, serepot-repotnya kalau kita setelah tahu ya tentang toharoh yang sebenarnya itu. Setelah saya dengan tekad bulat meninggalkan kefahaman Islam Jamaah, karena memang Islam Jamaah yang saya rasakan betul-betul pemahamannya sudah menyimpang jauh dari Quran dan Sunnah, bahkan bisa dibilang sangat menyesatkan umat. Nah, itu begitu saya bertekad bulat meninggalkannya, memang perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang-orang Islam Jamaah, khususnya para pengurusnya, itu memang sangat banyak sekali. Seperti diantaranya perlakuan yang tidak menyenangkan yang diperlakukan kepada saya, yaitu begitu saya sudah total sudah dianggap bukan Islam Jamaah lagi, saya dilarang untuk sholat berjamaah di masjid Islam Jamaah. Padahal ikhwan semua, pada saat itu saat saya masih Islam Jamaah ataupun awal-awal meninggalkan Islam Jamaah itu, saya itu berada di komplek Islam Jamaah, yang mana di situ di dalamnya ada masjid, dan jarak rumah saya dengan masjid itu hanya mungkin 10 meteran. Tapi begitu saya sudah dianggap sudah bukan orang jamaah lagi, maka saat itu juga saya itu tidak boleh ikut sholat berjamaah di situ lagi. Satu itu. Nah, kemudian yang keduanya, begitu saya sudah dianggap bukan sudah tidak sepemahaman lagi, sudah bukan orang jamaah lagi menurut mereka, kemudian kakak ipar saya tadi yang mengatakan, inilah waktu awal-awal nyidang saya, inilah yang saya khawatirkan, kalau keluarga saya menikah dengan orang dari keluarga yang bukan jamaah, ternyata ucapan kakak saya itu ada tindak lanjutnya. Ternyata langsung memberikan informasi itu ke bapak ibu saya, bapak ibu mertua maksudnya, kemudian diceritai dengan berbagai macam bumbu cerita, yang pada akhirnya mereka semua sekeluarga bersepakat ya untuk memisahkan saya dengan istri saya dan anak-anak saya. Pada saat itu kakak ipar saya mendatangkan seluruh keluarganya yang ada di Lampung dan keluarganya yang sudah ada di Bintaro untuk berkumpul dengan maksud untuk membawa istri saya untuk bersama mertua saya lagi. Artinya, maksudnya kata mereka hasil dari musyawarah daerah dengan mastur yang sudah tidak jamaah seperti lagi, maka Imut, istri saya, Mutmainah namanya, maka kamu Mut sudah ada alasan untuk menghuluk suamimu. Dan itu diucapkan oleh kakak ipar saya di hadapan keluarga besar istri saya. Hanya saja alhamdulillah
pertolongan Allah, dan itulah termasuk awal mula Allah membuka hati istri saya juga. Istri saya juga langsung memarahi kakak saya. Mas, saya mau tanya, ini sebenarnya ajaran apa ini? Ada di dalam Islam ajaran untuk memisahkan antara suami istri seperti ini? Saya tidak mau. Pokoknya saya tetap mau bersama Abi, sama Mas. Nah, itu. Seperti itu. Nah, kemudian langsung keluarga waktu itu ya oleh kakak saya, ya ini berarti imut sudah nggak ada bedanya dengan Mastur ini. Ya udahlah kalau begitu istirja kan. Semuanya saat itu keluarga ya hanya diam, tapi diam sebentar, habis itu masing-masing itu marah kepada saya. Baik kakak ipar saya, mertua saya, adik-adik ipar saya dan yang lainnya. Kemudian perlakuan yang berikutnya tidak hanya sampai di situ, tidak hanya usaha mereka untuk memisahkan saya dengan istri saya dan anak-anak saya. Beberapa waktu kemudian tiba-tiba saya diomong oleh kakak saya, karena kamu sudah bukan jamaah lagi tur, maka kamu harus keluar dari komplek ini. Harus keluar dari komplek ini. Padahal itu rumah saya sendiri, ya tak? Rumah saya sendiri, dan cerita tentang tanah itu seperti apa, ya seperti pengurus-pengurus itu sudah tahu semuanya. Dan memang mereka itu selalu menghindar kalau saya ajak bicara tentang riwayat tanah itu, nggak pernah mau. Apalagi kalau saya nyinggung sertifikat tanah itu, langsung mereka itu minggir, nggak pernah mau. Jadi tur, kamu harus keluar dari komplek ini karena kamu sudah tidak sepemahaman lagi dengan kita, atau itu. Nah, kemudian berikutnya saya ngomong, waktu itu kakak saya ditemenin sama salah satu yang ngerti tentang riwayat tanah itu. Saya ngomong, Pak, saya nggak masalah, nggak boleh ikut ngaji di Islam Jamaah, tapi saya hanya mau ngomong saja. Kita ngobrol tentang tanah ini, Pak, karena sampean salah satu yang ngerti tentang asal muasal tanah ini, dan saya pun saat sampean beli tanah ini, saya pun juga ada di situ, yaitu. Tapi tidak dilayani, nggak usah. Nah, itu. Kemudian oleh mereka ya sudah, ini udah cukup, kita pulang saja. Waktu itu memang datang ke rumah saya menyampaikan bahwasanya saya itu tidak boleh, saya itu harus keluar dari komplek itu. Ya udahlah, ini sudah cukup, ini langsung mereka itu pulang waktu itu. Nah, kemudian di saat itu anak-anak saya memang masih saya perbolehkan, maksudnya memang saya berniat untuk mengajak keluarga saya, anak istri saya ya, untuk memberi pemahaman bahwasanya aturan-aturan dalam Islam Jamaah ini sangat banyak yang keliru. Memang saya harus dengan cara pelan-pelan, sehingga tidak bisa dengan cara sakdek saknyet istilahnya. Sehingga anak saya pun yang biasanya ngaji cabai rawit, ya tetap saya biarkan dulu ngaji cabai rawit. Itu hanya saja mulai membuat saya tidak nyaman. Tidak nyamannya anak saya yang saat itu masih umur 6 tahun. Anak saya yang pertama selesai ngaji cabai rawit bilang begini, Bi, emang Khalil itu bilangnya begitu, emang Khalil itu katanya sudah murtad ya, katanya boleh dibunuh ya, halal darahnya ya katanya. Langsung saya kaget, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anak umur 6 tahun ngomong seperti itu, baru selesai pengajian cabai rawit. Langsung saya tanya, Nak, ini siapa yang ngomong seperti ini? Karena ini anak ini masih polos ya, dan masih kecil, usia 6 tahun. Ya bilang waktu itu sebagai mubaliknya waktu itu adalah Sami'in. Nah, itu tadi Pak Sami'in bilang seperti itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung, masya Allah, ini anak saya yang masih usia seperti ini
kok sudah dicekokin yang se ekstrim ini ya, apalagi ini masalah memurtadkan seseorang, menganggap kafir seseorang, bahkan menghalalkan darah seseorang. Bahkan yang diomongkan ini adalah bukan orang yang saya anggap bukan orang biasa, bahkan sebagai guru saya, dan memang sudah kalau saya sendiri menganggapnya sudah berpredikat sebagai seorang syekh. Kok seperti ini ya? Langsung saat itu juga saya bilang, marah memang dalam hati saya. Nang, mulai besok kamu nggak usah ngaji lagi. Biar Abi saja yang ngajarin di rumah. Saya bilang seperti itu. Dan memang waktu itu, hari berikutnya memang anak saya nggak saya bolehin untuk datang ngaji. Tapi istri saya waktu itu karena memang masih ada, ya memang belum terbuka, hanya waktu awal saja tetap memilih saya itu. Kemudian bilang begini, ini termasuk mungkin menurut feeling saya, mungkin ini termasuk memang mulai terbuka. Nah itu istri saya bilang begini, Bi, ya biar nggak kelihatan mencolok ya jangan langsung nggak boleh suruh ngaji beginilah. Ini mulai, masya Allah, seperti itu. Kemudian, oh iya ya. Jadi istri saya bilang biar nggak begitu mencolok untuk yang kedua kalinya. Dan alhamdulillah hatinya semakin terbuka nih, alhamdulillah istri saya ini. Nggak, ya jangan langsung begitu, Bi, biar nggak begitu mencolok. Saya pikir oh iya juga ya. Ya udahlah, akhirnya pada hari yang ketiga kalau nggak salah waktu itu, ya udahlah, tapi kamu tetap ngaji seperti biasanya. Karena memang pada saat itu anak saya memang apa ya, karena memang komunitasnya di situ ya, banyak teman-teman cabai rawitnya di situ. Begitu nggak ngaji di hari yang saya cegah itu tadi ya, memang nggak ada kesempatan main lagi sama teman-temannya, sehingga ikut ngaji lagi. Tapi itu sudah tahap akhir lah. Nah, kemudian pada saat itu karena memang saya merasakan apa istilahnya, memang sengaja dibuat oleh pengurus yang ada di seluruh Bintaro itu, dan khususnya di komplek yang saya tempatin ini, dibuat perilaku yang memang membuat saya istilahnya itu, kalau bahasa Jawanya itu sampai jinjo untuk berada di komplek itu. Jinjo itu apa istilahnya, untuk menginjakkan kaki saja itu sudah masya Allah sesuatu yang nah kemudian begitu merasa masya Allah kok memang sekeluarga saya dibikin seperti itu, sampai istri saya pun juga merasakan seperti itu, sampai benar-benar nggak nyenyak, nggak ada rasa ketenangan sama sekali di komplek itu. Bahkan untuk sholat saja, istri saya yang waktu itu ya masih biasa, awal-awalnya ya sholat di masjid di komplek itu setiap selesai sholat itu istri setiap pulang itu selalu bilang malah nggak kusuk. Kenapa? Selalu diperhatikan, dilihat dengan ya pandangan-pandangan yang sangat tidak mengenakkan lah, sehingga istri saya merasa kok ya mulai didiamkan segala macam lah, seperti itu. Di saat kita itu betul-betul sudah merasakan tidak ada kenyamanan sama sekali dibuat oleh mereka seperti itu, ya udah akhirnya pada suatu ketika kita memang harus ada persiapan, akhirnya ya coba-cobalah kita itu jalan, ceritanya itu keluar untuk intinya itu cari tempat serep. Kalau memang ternyata suatu saat itu mereka itu berlaku yang di luar dari apa yang kita bayangkan. Saat itu nggak ngerti apa perilakunya yang akan mereka perbuat ke kita itu. Nah, di saat itu kita keluarlah, akhirnya pengen menenangkan diri sebenarnya, karena memang betul-betul sangat stres merasakan hari-hari kami sekeluarga di komplek itu. Sehingga pada saat itu ya kita sempat nginep di luar ya, di luar komplek itu maksudnya sehari atau 2 hari gitu loh, nggak salah. Nah kemudian di saat udahlah mosok kita ini ya, kemudian niatnya pengen balik lagi ke rumah ya, walaupun kayak apa nanti kita cobalah betah-betahin itu. Yang membuat kami itu sekaget-kagetnya begitu kami pulang itu ya, habis ya
refreshing lah istilahnya, menenangkan hati istilahnya. Begitu kami pulang itu kami jumpai jalan masuk untuk ke rumah saya, dan itu tepat di depan rumah saya. Karena rumah saya di komplek itu saya ngambil yang paling pinggir. Ada pintu masuk di situ. Itu tiba-tiba sudah dalam keadaan di tembok. Di tembok tinggi sekali. Ya tinggi lah, sangat tinggi. Yang membuat saya dan keluarga nggak bisa masuk lagi ke rumah itu. Kaget saya. Kemudian ketika kita akan masuk lewat pintu depan itu sudah ya nggak bisa lagi. Langsung saat itu saya kembali lagi ke ya tempat ya, satu tempat yang memang saya tempat untuk pengen apa ya, buat hati tenang itu tadi. Langsung saya telepon ke kakak ipar saya. Mas, assalamualaikum mas. Waalaikumsalam, jam waktu itu gitu. Maaf nih mas, ini langsung mawon mas. Saya pengen tanya mas, ini kenapa kok rumah saya dipagar seperti ini? Alasannya apa? Oh, gini tur. Ini ceritanya kemarin itu di komplek ini baru kemalingan motor. Alasannya seperti itu. Padahal saya ngerti ini adalah hanya alasan saja nih. Alasan saja. Habis kemalingan motor. Guys, nggak mungkin mas nek ngono tok mas. Pasti ada yang lain-lainnya ini. Ya tenan mang bareng nganu tur. Ya nek nganu lah wis kene wae. Sekarang gini aja lah. Biar jelasnya kamu telepon aja ke Bapak Kiai Desa. Waktu itu namanya Kiai Desanya Yamin, Pak Yamin. Ya itu. Jadi saya pengen ngobrol ke lewat mas saya ini, yang ngobrol sebentar kemudian diarahkan supaya lebih jelasnya, supaya telepon ke Pak Kiai Desanya, Pak Yamin. Langsung saat itu ya saya telepon Pak Yamin. Saya tanya, Pak, ini kenapa kok rumah saya ditembok seperti ini? Jawabnya apa? Jawabnya dengan ketus, jawabnya dengan suara yang nggak mengenakkan juga, dan bilangnya seperti ini. Loh, mana saya ngerti? Saya di sini kok ditanya seperti itu? Loh, lah kok tanya-tanya saya? Tanya imam kelompoknya sana. Loh Pak, saya itu sudah telepon kakak ipar saya ke Mas Sudi, kakak saya, dan saya diarahkan untuk minta kejelasannya itu sama sampean. Lah kok sampean malah nyuruh ke Pak Anton? Wes nggak ngerti saya. Itu urusanmu sama Anton. Langsung dimatiin saat itu juga. Habis ngomong itu langsung dimatiin. Masih panas hati saya. Langsung saya WhatsApp waktu itu. Pak, bisa nggak Pak? Dalam WhatsApp itu saya tulis, kalau memang ini ada satu masalah yang memang harus diselesaikan, bisa nggak kita pakai adab untuk menyelesaikan masalah ini, sebagaimana kita itu sudah menghatamkan kitabul adab. Saya bilang begitu. Begitu dibuka, dibaca, langsung diblokir nomor saya. Kemudian saat itu juga langsung saya telepon Pak Anton, dan ternyata Pak Anton tuh nggak mau ngangkat telepon saya sama sekali. Sampai pada akhirnya ya diblokir juga. Ya sudahlah, saya nggak punya apa-apa lagi, nggak punya kekuatan lagi untuk masuk ke rumah itu. Nah, itu untuk masuk ke rumah itu. Karena apa? Karena memang sejak awal sudah saya tinggal keluar dari BTC itu berarti tahun 2020. Sejak saya bertempat di komplek BTC itu tahun 2010, sejak saat itu setiap saya itu diskusi masalah tanah dan sertifikat itu selalu nggak pernah dikasih kesempatan. Sampai akhirnya saya ketika dianggap mereka sudah bukan orang jamaah lagi dan tiba-tiba menjumpai rumah sudah dipagar seperti itu, ya memang saya nggak punya kekuatan apa-apa. Surat masih di mereka. Nah, itu ya sudah, ya seperti itu kondisinya. Setelah rumah itu saya tinggalkan, setelah rumah itu bukan saya tinggalkan ya, rumah itu saya sudah nggak bisa menempati lagi. Kemudian rumah itu sekarang sejak saya tinggalkan waktu itu ya, kemudian beberapa waktu kemudian
Karena itu informasinya ya oleh kiai desanya ya suruh nempatin mubalek yang lainnya yang saat itu belum punya rumah, yang masih ngontrak waktu itu. Yaitu kalau dengar-dengar ya katanya suruh nempatin keluarganya Ajay. Tapi itu pun informasinya juga boleh nempatin bekas rumah saya, bekas apa-apa ya bilangnya enaknya ya. Ya, rumah saya itu tadi hanya selamat kalau dia itu tugas jadi mubalek di Bintaro saja. Kalau sudah tidak tugas lagi ya tidak boleh nempat di situ. Jadi oleh kiai desa ini kemudian dibikin kebijakan yang ngawur, seperti saat di situ yang tinggal di situ yang memang sudah tidak bisa bertempat di situ lagi memang saya dan saudara Hadi. Saudara Hadi ini sudah memang nggak bisa bertempat di situ lagi. Ini juga sama ini Hadi juga akhirnya meninggalkan salat tanpa bisa berkutik dengan keadaan rumah itu, karena memang suratnya itu betul-betul istilahnya itu dikuasai betul oleh yang namanya, maaf ini saya sebut saja ini, yang ngerti mungkin ya sejarahnya ya Pak Anton itu. Nah, itu nggak bisa. Nah, itu dibikin kebijakan oleh kiai desa itu sebagai rumah dinas saja. Rumah dinas itu artinya kalau selama mubalek itu tugas di Bintaro itu ya boleh nempatin rumah di situ. Padahal itu rumah itu haknya orang-orang yang memang bertempat sebelumnya. Kalau memang rumah saya, kalau Hadi itu memang rumahnya Hadi juga. Dan itu memang sudah wakaf betul dari Pak Momon namanya. Pak Momon itu adalah orang ketika saya tugas di Bintaro, saya bertugas di kelompok Bintaro Jawa Timur, dan saat itu Pak Momon ini bikin masjid untuk kelompok Bintaro Jawa Timur, dan karena saya sebagai mubaleknya saya bertempat di masjid yang dekat rumahnya itu, dan saya pun bertempat di situ, yang mana Pak Momon inilah termasuk orang yang betul-betul saya anggap sebagai bapak ibu juga, karena memang sudah banyaklah jasanya dengan saya. Dan tanah komplek BTC itu dananya itu adalah dari orang yang saya tempatin yang bernama Bapak Momon ya, dan Anton waktu itu, Pak Ade, kemudian bertiga waktu itu minjam dana itu ya ke tempat itu, dan saya pun juga ada di situ. Makanya ketika saya ajak ngomong itu selalu menghindar, karena saya ngerti sejarah dari awal, dan pemberian tanah itu seperti apa ucapannya saya itu ngerti betul. Pesan saya untuk saudara-saudara tua yang masih di Islam jamaah ya, kepada khususnya kepada para mubalek-mubalek, udahlah, kita menyadari kualitas kita saja. Kita menyadari kualitas kita saja. Kita itu tidak pantas, betul-betul belum pantas, dan bahkan bisa dibilang tidak pantas lah untuk kita itu menyandang predikat sebagai seorang dai. Kenapa? Kekurangannya sangat banyak sekali, sangat banyak sekali. Di antaranya, sebagai seorang dai setidaknya untuk ngerti ilmu dasar saja, nahwu shorof, nggak ada yang bisa, nggak ada yang bisa. Dan andekan pernah belajar pun, yang pernah belajar seperti termasuk ya Ajay itu tadi, mungkin termasuk Fauzan dan yang lainnya, belajar pun juga hanya sekedar belajar. Begitu disuruh manggung saja memanai sesuai dengan kaidahnya nahwu shorof juga bilangnya, saya di bawah saja, kamu sajalah tur, kamu sajalah ndre, kamu sajalah hat, seperti itu. Nah, kemudian lagi dari segi bahasa Arab, masya Allah sangat jauh, bahkan bukan hanya jauh, nggak bisa sama sekali. Padahal itu termasuk bahan dasar sebagai seorang dai. Setidaknya harus ngerti itu, karena akan banyak hukum ataupun istimbat yang harus kita ambil dari Quran dan hadis itu. Kalau kita nggak ngerti,
bahasa Arab, kemudian bagaimana? Dan memang saya pun menyadari sangat nggak ngerti, belum mampu dari segi itu. Makanya saya pesan kepada khususnya para mubalik menyadarilah diri sendiri. Andai kan dibilang lah, kamu nanti kalau keluar dari jamaah opo yo payu kamu itu, ya memang betul nggak payu. Kenapa? Karena kualitasnya saja, masya Allah, naudzubillah min dzalik lah, jauh dari kata pantas sebagai seorang dai. Gitu. Kemudian dan itu sebenarnya masih banyak lagi, diantaranya itulah, udahlah kita berhenti saja untuk menyampaikan doktrin-doktrin yang memang di situ tidak hanya membuat orang-orang Islam jamaah ru'yah biasa menyimpang, tapi secara tidak sadar maupun sadar, ya saya panggil jenengan-jenengan ya para mubalik, itu selain dari menyimpangkan mereka juga menyesatkan mereka. Kenapa? Karena yang sampean sampaikan itu, andaikan betul merujuk kepada kitab-kitab yang ada, andaikan Quran itu ke tafsir-tafsir yang ada, andaikan hadis itu memang diartikan yang sebenarnya, sama sekali nggak ada yang merujuk. Sama sekali nggak ada yang merujuk. Bahkan jamaah yang dikatakan sebagai jalan tunggal untuk masuk surga selama di neraka dengan cara netepi jamaah itu juga kalau dicari betul, dipraktekkan betul, dipaskan betul secara dalilnya, enggak berdasar betul. Jadi kalau hanya mengatakan sebagai dasarnya ini, coba deh kita perdalami lagi. Yang satu pun hadis yang sahih ataupun ayat Quran yang memang betul-betul sesuai rujukan yang benar, nggak ada. Itu nggak ada yang merujuk ke situ. Semuanya itu hanya karangan-karangan saja. Hanya karangan-karangan saja, mulai dari pendirinya Islam Jamaah itu sampai sekarang, imam yang sekarang. Jadi setidaknya mubalik itu sudah biasa berpikirlah, ayolah mulailah berpikir, buka pikiran, buka hati kita sedikit saja untuk belajar ilmu yang sebenarnya, maka akan terbuka itu. Tapi selama sampai ini, maaf nih, masih tunduk patuh dengan, maaf nih, pengatur-pengatur pun secara umum juga apa sih ngertinya mereka tentang agama, boleh dibuktikan itu, boleh dibuktikan. Itu apa sih ngertinya? Selama kalian tunduk dan patuh kepada mereka-mereka ini dengan dasar yang tidak jelas, ya selama itu juga ya nggak akan pernah terbuka akal dan pikiran sampean-sampean ini. Tapi ketika dari sampean sendiri ada motivasi untuk coba gunakan akal pikiran yang sehat, insya Allah, dan semoga doa kami juga Allah membuka hidayah taufiknya untuk sampean-sampean semua khususnya, dan secara umum kepada para jamaah-jamaah yang di Islam Jamaah, ya, jangan sampean nggak usah takut, andekan ya mau meninggalkan Islam Jamaah, karena ini saya katakan ya, saya sampaikan, Islam Jamaah itu adalah suatu firqah yang betul-betul sangat menyesatkan, pemahamannya sangat menyesatkan, dan itu nggak usah contohnya saja, ketika itu sudah satu saja contohnya, orang yang muslim yang lainnya yang di luar dari Islam Jamaah, yang mana di situ juga sama-sama tertib di dalam menjalankan rukun Islam, menjalankan rukun imannya yang sudah cukup dan bisa disebut sebagai muslim, sebagai mukmin, tapi ketika itu bukan orang jamaah, katanya Islam Jamaah, itu gua biu, itu coba, itu dasar dari mana kira-kira? Itu sudah suatu penyimpangan atau penyesatan yang luar biasa itu. Ada nggak dalil yang menerangkan seperti itu? Khususnya yang sudah ngaji-ngaji lama lah di Islam Jamaah itu, yang mungkin masih jadi ru'yah biasa atau apa itu. Coba deh dilihat lagi seperti apa hadisnya Jibril ketika bertanya kepada Nabi, mal Islam, dijawab oleh Nabi, mal iman, dijawab oleh Nabi.
Nggak boleh diartikan iki pokoknya nek walaupun netepi syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, pokoknya nek neng kene nek gak jamaah kaya awake dhewe ya dudu wong Islam itu. Salah itu sedulur jamaah, keliru. Nggak boleh kita itu dengan membuat hukum sendiri menyimpang dari ajaran Rasulullah. Jadi ketika kalian ditakut-takuti taat swarga, enggak taat neraka, ora usah percaya. Enggak usah percaya. Yang benar itu ketika ya dalilnya kan sudah jelas, wa may yuti'llaha wa rasulahu yudkhilhu jannat wa may ya'sillaha wa rasulahu yata'adda hududahu yudkhilhu nar. Wa may yuti'llaha wa rasulahu yudkhilhu jannat. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, prakteknya apa sih taat Allah dan Rasul itu? Ya prakteknya taat kepada Allah yang menjalankan apa yang ada di dalam Al-Quran, taat kepada Rasul, menjalankan semua apa yang sudah menjadi sunnahnya Rasulullah. Maka jaminannya adalah akan masuk surga di situ. Tapi sebenarnya wa may ya'sillaha wa rasulahu yata'adda hududahu yudkhilhu nar, ya ketika tidak menjalankan aturan-aturan dalam Quran dan sunnahnya Rasulullah. Itu yang dimaksud taat surga enggak taat neraka, itu sebenarnya yang tepat ya diantaranya itu. Ya, sedangkan apa yang dipahami oleh pimpinan-pimpinan Islam jamaah ataupun pengurus-pengurus Islam jamaah, ya pokoknya arep taat tapi nek neng kono ra jamaah ya gua biu. Wes to, nek sampai gak taat ning pengatur pengurus mongko ancamannya adalah neraka. Pokoknya taat swarga gak taat neraka. Setiap hari kalian itu hanya ditakut-takuti dengan kalimat-kalimat seperti itu. Dan masih banyak lagi kalau umpama kita pengen bongkar lagi, itu banyak lagi. Jadi saya pesen ya, kalau memang benar-benar ingin cari surganya Allah, ingin selamat dari nerakanya Allah, udah marilah kita betul-betul merujuk kepada Quran dan Sunnah. Nah, itu dengan pemahaman para sahabat, ya, dengan pemahamannya para salafus soleh, pemahaman yang benar, penafsiran yang benar, merujuk pada tafsir-tafsir yang benar. Nah, itu insya Allah kita itu akan betul-betul bisa masuk surganya Allah, selamat dari nerakanya Allah. Ya, insya Allah demikian singkat dari saya. Moga-moga ya setidaknya singkat ini ya membawa manfaat dan berkah, dan moga-moga bisa membuka ya, bisa membuka pikiran dan hati saudara-saudara tua. Ya memang di sini saya hanya sekedar menyampaikan saja. Memang semuanya tetap yang namanya hidayah itu hak milik Allah. Akan tetapi kita diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa berpikir, untuk bisa menggunakan pikiran kita, menggunakan akal kita. Manfaatkan yang sebaik-baiknya. Manfaatkan yang sebaik-baiknya. Jazakumullah khairan. Ada kurang lebihnya, mungkin ada perkataan saya yang kurang berkenan. Ya kalau memang benar itu adalah ilham dari Allah, ada tapi kalau memang itu adalah kesalahan, itu murni dari saya sendiri. Syukron, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.